Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1134 One Piece telah rilis dengan judul Perpustakaan Burung Hantu, di mana pada spoiler kali ini, Shanks muncul menggunakan jubah hitam dari lingkaran sihir di salah satu kastil Elbap dengan seorang perempuan yang juga menggunakan jubah hitam. Apakah itu adalah kembaran Shanks minasan? Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada chapter 1134 One Piece, kita mendapatkan cover spesial di mana semua kru topi jerami sedang menunggangi robot Franky raksasa yang terbang di atas laut mirip Astro Boy. Tertulis di bagian bahu kiri robot Franky, "Kami abadi." Cover tersebut didedikasikan sebagai penghormatan kepada Kazuki Yao, yaitu Seiyu Franky, yang telah mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari perannya mulai sekarang. Spoiler pun dimulai di mana Luffy berterima kasih kepada Saul karena telah menyelamatkan Robin. Namun anehnya, karena Luffy berterima kasih dengan cara bicara Yakuza, membuat semua orang justru tertawa. Sanji sampai heran dan bertanya, dari mana Luffy belajar hal seperti itu? Saul pun paham, ia sudah tahu siapa Luffy. Bahkan, Saul sangat senang karena Robin akhirnya bertemu dengan teman yang baik padanya. Mendengar itu, Robin pun mengiyakannya dan mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman yang akan melindungi orang sepertiku. Serentak, semua kru topi jerami kecuali Luffy, Zoro dan Jinbe pun kembali menangis sembari berpikir akan terus melindungi Robin. Saul pun berterima kasih kepada mereka semua karena telah melindungi Robin selama ini. Kemudian, Lilith memperkenalkan dirinya kepada Saul sebagai Vegapunk, lalu meminta Jinbe untuk mengeluarkan salah satu kotak mesin yang dibawanya dari Pulau Egghead. Di saat Lilith membukanya, semua orang terkejut karena ternyata isinya adalah kloningan Vegapunk yang sangat lengkap. Bahkan, kloningan tersebut yang mengunjungi Elbap 20 tahun yang lalu. Hal tersebut mereka lakukan agar pemerintah dunia tidak curiga jika Vegapunk tiba-tiba meninggalkan Pulau Egghead selama beberapa bulan. Sialnya, sekalipun Lilith berhasil membawa kloningan Vegapunk di dalam media nutrisi, namun ia tidak memiliki mesin untuk mengeluarkan kloningan Vegapunk dari kotak tersebut dengan aman. Oleh sebab itu, Lilith akan tinggal di Pulau Elbap untuk membangun laboratorium baru agar bisa menghidupkan kembali Vegapunk menggunakan tubuh kloningan tersebut, sekaligus untuk menyembuhkan Kuma. Mendengar itu, Bonnie pun sangat gembira. Lalu beberapa raksasa mengajak kru topi jerami untuk berkeliling di sekolah. Sementara Robin, Saul, Chopper, Lilith, dan Bonnie pergi ke perpustakaan burung hantu. Para kru topi jerami bertemu dengan beberapa anak raksasa yang sedang bermain di dekat mata air prajurit sebelum berangkat ke sekolah. Usopp lalu bertanya, apakah mereka juga berniat berlayar suatu hari nanti untuk berpetualang dan melawan para penjahat? Namun salah satu anak raksasa menjawab bahwa hal tersebut bukan lagi sesuatu yang tren. Kemudian anak raksasa itu menyuruh mereka semua untuk minggir jika tidak ingin dimarahi karena mereka semua berada tepat di atas Ripley Sensei. Kita pun dijelaskan bahwa Ripley adalah seorang prajurit raksasa yang cantik dengan tato garis di wajahnya, dan dia adalah seorang guru biologi di Walrus Academy. Usopp pun langsung meminta maaf, namun Ripley tertawa dan mengatakan jika mereka semua tidak berat. Ripley lalu menjelaskan bahwa prajurit Elbap mendatangkan malapetaka di seluruh dunia pada 100 tahun yang lalu, dan saat ini bukan era kekerasan, penjarahan, apalagi perang. Ripley menjelaskan bahwa anak-anak raksasa di Walrus Academy lebih sopan dan damai dibandingkan dengan anak-anak lain di Pulau Elbap karena sekolah tersebut mengikuti keinginan mendiang Raja Harald, di mana Raja Harald ingin Elbap menjadi negara yang cinta damai yang melakukan perdagangan dan negosiasi, bukan perang. Itulah sebabnya ia tidak akur dengan para tetua desa Elbap. Setelah Raja Harald dibunuh oleh putranya sendiri, Elbap pun tidak memiliki raja. Ripley mengatakan bahwa dia berasal dari generasi prajurit terakhir, jadi dia pasti ingin melihat wujud putih Luffy. Menurut mitologi Elbap, dulunya
ada seorang prajurit yang tampak seperti itu. Panel lalu berpindah di mana Robin, Chopper, Lilith, Bonnie, dan Saul telah tiba di perpustakaan burung hantu. Tepat sebelum masuk, Saul menjelaskan kepada Robin apa yang terjadi dengan buku-buku O'Hara dan bagaimana ia berhasil mendapatkannya kembali. Saul berkata, ketika ia tiba di Pulau Elbap setelah apa yang terjadi di O'Hara, Saul tidak dapat melupakan catatan-catatan yang diperuntukkan bagi para sarjana yang mempertaruhkan nyawa mereka. Sehingga ia meminta bantuan Hajruddin dan krunya untuk membawa Saul kembali ke Pulau O'Hara sekali lagi. Dan di saat Saul melihat buku-buku kecil itu utuh, ia tidak bisa menahan tangisnya. Di saat mereka akan masuk, Saul menegur Robin untuk berhati-hati dengan buku yang ia pegang. Dan tiba-tiba ketika mereka memasuki perpustakaan burung hantu, buku yang dipegang Robin pun langsung berubah bahkan lebih besar dari Robin. Akhirnya kita melihat perpustakaan burung hantu, sebuah perpustakaan misterius yang penuh dengan buku-buku raksasa. Di sekitar rak-rak buku raksasa itu ada banyak cabang pohon besar yang menggantung di sekitarnya. Dan di salah satu cabangnya, kita dapat melihat burung hantu raksasa yang sedang tidur. Saul lalu menjelaskan bahwa buku-buku tersebut berasal dari O'Hara dan akan menjadi besar ketika memasuki perpustakaan burung hantu. Semua buku tersebut adalah catatan yang dilindungi O'Hara 22 tahun yang lalu. Robin lalu teringat kata-kata yang diucapkan Clover padanya di pohon pengetahuan saat ia berusia 2 tahun. Kemudian Robin lagi-lagi menangis karena bahagia. Begitupun dengan Saul yang sangat senang karena akhirnya berhasil memperlihatkan kepada Robin apa yang ia selamatkan dari Pulau O'Hara. Panel lalu berpindah ke dunia bawah di mana Loki sedang berbicara dengan seseorang bernama Mosa. Sekalipun kita tidak tahu apakah Mosa adalah laki-laki atau perempuan, namun Mosa berbicara dengan cara yang sangat sopan dan tampak seperti orang yang pemalu. Loki dan Mosa belum pernah bertemu, tetapi telah berbicara cukup lama menggunakan Dendenmushi karena Loki memiliki banyak waktu luang dan bosan. Seiring berjalannya waktu, Loki mulai menganggap Mosa sebagai teman dan memanggilnya sebagai Mosako. Loki lalu bertanya, apakah Mosa masih trauma dengan pengalaman mengerikan yang ia ceritakan pada Loki? Mosa pun mengiyakannya dan merasa masih sangat terguncang. Loki mengatakan, jika ia berada di sana, maka Loki akan membunuh mereka semua untuk Mosa. Mendengar itu, Mosa pun mengatakan bahwa sekalipun Loki menggunakan kata-kata yang menakutkan, namun sebenarnya Loki itu baik hati. Namun, Loki justru marah karena perkataan Mosa itu. Kembali ke desa barat Elbap, Dory, Broggy, serta beberapa raksasa lainnya sedang minum-minum sembari menunggu Luffy dan yang lainnya kembali. Tiba-tiba, petir hitam menyambar kastil desa, di mana kita diperlihatkan sebuah lingkaran sihir telah muncul di ruang singgasana di dalam kastil. Lingkaran sihir itu sama ketika Gorosei muncul di Pulau Egghead, tetapi lingkaran ini tidak memiliki nomor, berbeda dengan milik Saturnus yang memiliki angka 5 di atasnya. Dari lingkaran sihir itu, 2 orang berjubah hitam muncul dan tampak berlutut di tanah. Yang pertama adalah Shanks berkerudung, Shanks yang sama ketika berbicara dengan Gorosei pada chapter 907. Dan yang kedua, tampak seperti wanita dengan perban menutupi mulutnya dan rambutnya menutupi mata kanannya. Tertulis pada panel akhir, munculnya penjajah. Dan spoiler lengkap chapter 1134 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah yang dimaksud Mosa kepada Loki adalah ketakutan karena kemunculan orang yang mirip dengan Shanks? Serta apakah kedua orang tersebut adalah bagian dari Holy Knight di mana lingkaran sihirnya tidak lebih kuat dari Gorosei, tapi tetap bisa melakukan teleportasi? Kalau menurut minasan, bagaimana? Oh, oke deh, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.